Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan MK Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu, pertemuan yang ketiga. Kali ini membahas tentang konsep dasar proses pengelolaan pesisir dan laut bagian yang pertama. Kita sini membahas bagaimana mengelola suatu kawasan perairan. Dalam mencapai tujuan ini diperlukan upaya-upaya. Yang pertama itu peningkatan partisipasi pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan pengelolaan. Jadi dalam proses pengelolaan dan perencanaan dibutuhkan pihak-pihak terkait, yaitu seperti stakeholder ataupun masyarakat dan pihak-pihak yang akan terlibat dalam pengelolaan kawasan tersebut. Yang kedua, lah memperbaiki pelaksanaan dan pengembangan kebijakan lokal. Jadi aturan daerah ataupun aturan kawasan tersebut harus diterapkan. Kemudian memperkuat kapasitas lokal ataupun baik sumber daya ataupun masyarakatnya. 3. Pendekatan spesifik pengelolaan berbasis masyarakat. Yang pertama, daerah perlindungan laut berbasis masyarakat tingkat desa. Jadi pengelolaannya berdasarkan masyarakat desa ataupun masyarakat wilayah tersebut. Kemudian rencana pengelolaan sumber daya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat tingkat desa. Ini daerah perlindungan lautnya berbasis masyarakat desa. Rencana pengelolaannya juga berbasis masyarakat tingkat desa. Aturan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat. Jadi secara daerah perlindungannya, rencana pengelolaan dan aturannya harus berbasis masyarakat daerah tersebut. Hal lain yang ingin dicapai dari berbagai pendekatan ini adalah menguatnya kapasitas lembaga perundang setempat. Jadi semacam lembaga adat ataupun lembaga pesisir desa itu lebih kuat dengan adanya kerjasama dan dalam perencanaan dan pengawasan serta penyusunan potensi sumber daya wilayah tersebut. Jadi lembaga itu lebih kuat dengan adanya kerjasama dalam penyusunan dan pengawasan. Lanjut, membaiknya perencanaan dan kebijakan pengelolaan. Jadi dengan semakin sering ataupun semakin banyaknya pengelolaan dan penentuan kawasan potensi sumber daya, pengelolaannya juga dan pengawasan, maka perencanaan dan kebijakan pengelolaannya akan semakin baik. Semakin besarnya partisipasi stakeholder dalam keputusan perencanaan. Nah, di situ harus stakeholder harus banyak berpartisipasi dalam mengambil keputusan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sumber daya pesisir. Jadi di situ harus saling memberikan saran dan masukan dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Jadi semakin besarnya partisipasi ini maksudnya mereka harus banyak mengambil keputusan untuk pengembangan kawasan perairan yang berkelanjutan. Lanjut, stabil dan membaiknya kondisi habitat sumber daya pesisir. Jadi tujuan yang dicapai adalah kawasan perairan itu harus stabil dan membaiknya kondisi habitat. Jadi kondisi habitatnya akan semakin baik dan stabil. Lestari dan seimbangnya kesempatan ekonomis bagi masyarakat setempat yang tergantung kehidupan pada sumber daya pesisir. Selain pesisirnya lestari, kesempatan mendapatkan pendapatan secara ekonomi bagi masyarakat itu terkontrol ataupun tetap terjaga dengan adanya sumber daya pesisir yang semakin baik ataupun tetap baik. Jadi mereka tetap bisa berusaha dengan memanfaatkan hasil dari pesisir tadi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu mengadopsi pendekatan. Jadi beberapa kebijakan yang akan ditetapkan dalam pengelolaan kawasan pesisir yaitu ICM Integrated Coastal Management atau pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Di situ prosesnya harus dinamis, bahwasanya tidak kaku, harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan terkini tentang kawasan pesisir, dan apabila ada konflik juga harus dilihat apa penyebab konflik itu dan bagaimana pengembangannya ke depan. Di situ juga harus menyatukan pemerintah dan masyarakat, kemudian ilmu pengetahuan dan pengelolaan dan kepentingan sektor masyarakat, menyiapkan dan melaksanakan rencana terpadu. Jadi setelah prosesnya itu pemerintah dan stakeholder terkait menyusun pengelolaan dan kepentingan sektoral masyarakat, baru dilaksanakan perencanaan terpadunya untuk suatu kawasan pesisir. Dengan demikian, maka tujuan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir memiliki beberapa aspek, yaitu ada aspek pengelolaan, aspek konservasi, dan aspek biodiversity. Maksudnya itu sumber daya perairan itu ada beberapa aspek pengelolaan yang jelas pengelolaan pesisir, aspek konservasi harus menjaga sumber daya pesisir itu tidak hanya dimanfaatkan tapi juga dikonservasi, dan aspek biodiversitas menjamin banyaknya keanekaragaman jenis dari suatu spesies ataupun suatu jenis
atau beberapa jenis makhluk hidup. Jadi jumlahnya tak banyak, tidak hanya beberapa spesies saja. Yang dimaksud wilayah pesisir adalah, ini pengertian wilayah pesisir ya. Nah, ini wilayah sangat. Yang pertama tuh ciri-ciri wilayah pesisir adalah wilayah itu sangat dinamis dengan perubahan-perubahan biologi, kimia, dan geologi. Jadi tidak kaku. Jadi dia lebih tahan terhadap perubahan terjadi, perubahan biologi, perubahan kimia, atau perubahan geologi, perubahan bumi yang sangat cepat. Kalau kimiawi itu mungkin tumpahan zat kimia ataupun banyaknya zat-zat terlalu dari run off, ataupun geologi juga terhadap lingkungan perairannya, hewannya, geologi juga alamnya juga lebih tahan atau fleksibel kan. Ciri-cirinya lihat tempat di nama ekosistem, tempat di mana terdapat ekosistem yang produktif. Maksudnya itu di situ banyak terdapat sumber-sumber fitoplankton atau keanekaragaman jenis lainnya atau detritus atau serasa. Menjadi sumber makanan utama lah untuk bagi pemeliharaan ikan, pengasuhan ikan, dan juga daerah pelindungan anak-anak ikan dari predator. Di situ banyak sekali terdapat sumber makanan bagi ikan-ikan kecil untuk pertumbuhannya. Ikan kecil juga akan jadi makanan ikan besar. Jadi daerah pesisir tuh kompleks lah, atau banyak sekali manfaat yang dapat. Lanjut, ekosistem terdiri dari terumbu karang, hutan bakau, pantai pesisir, muara sungai merupakan pelindung alam penting dari erosi dan banjir dan badai. Di situ maksudnya di kawasan perairan ini penting untuk mencegah badai dan gelombang tinggi secara keseluruhan lah. Misalkan ya ada gelombang tinggi ataupun badai, dia terendam dulu oleh ekosistem terumbu karang, kemudian lanjut ditahan oleh lamun, kemudian baru terakhir direndam oleh bakau, hutan bakau. Jadi tidak akan merusak ataupun mengurangi damage ya, ataupun efek dari gelombang air besar. Gitu juga nanti ada tumpahan air ataupun limbah dari darat akan tersaring dulu oleh mangrove, kemudian tersaling oleh lamun, baru tersaling di daerah terumbu karang, sehingga tidak akan langsung menuju ke perairan lepas. Lanjut, sebagai tempat tinggal manusia ya, tempat tinggal manusia, transportasi dan berlibur itu sudah jelas. Kemudian sumber daya wilayah pesisir mempunyai nilai dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, antara lain. Nah, wilayah pesisir ini memiliki banyak manfaat, yaitu wilayah yang paling kaya secara ekonomis dan ekologis. Maksudnya nih, secara ekologi banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan, secara ekonomi juga banyak ikan ataupun minyak bumi ataupun hasil alam yang dapat dikelola. Tempat berbagai fasilitas seperti pelabuhan dan industri berada. Itu jelas ada banyak pelabuhan dan industri, makanya dibilang tadi strategis ya. Sumber mineral banyak di pertambangan minyak, gas, dan emas, dan bahan galian sebagainya. Tempat yang sangat disenangi untuk kegiatan pariwisata, itu juga jelas ya. Tempat tinggal dari lebih dari setengah populasi dunia. 2-3 kota-kota besar dari wilayah pesisir. Nah, itu sepertinya benar ya. Tempat buangan sampah dan kotoran. Maksudnya ini sampah dan kotoran bukan sampahnya sampah plastik itu sampah apa, tapi lebih ke tempat ekskresi manusia ataupun hasil buangan pencernaan manusia, atau berdasarkan dari tempat dari apa ya, pembuangan rumah tangga manusia lah, ataupun yang bisa kalian ngerti sendiri lah maksudnya. Jadi akan diurai oleh laut, ampasnya mungkin akan menjadi akan diurai oleh detritus, bagian pentingnya juga akan dimanfaatkan oleh sumber daya ikan-ikan kecil yang ada di sana ataupun makhluk renik lainnya. Sebagai contoh, salah satu ekosistem wilayah pesisir penting, terumbu karang mempunyai fungsi manfaat yang penting bagi kehidupan manusia. Terumbu karang itu berfungsi sebagai tempat menangkap ikan. Ya jelas banyak ikan karang di situ. Tempat keanekaragaman hayati, yaitu banyak sekali tumbuhan yang ada, tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar terumbu karang, seperti ada zooxanthellae, ada ikan kecil, ada anemon, ada karang, ada juga fitoplankton jenis apa kan. Kemudian sebagai tempat hidup, tempat memijah, dan tempat pembesaran bagi ikan kecil, kerang, lobster, dan kepiting. Nah, arti terpadu dalam pengolahan sumber daya wilayah pesisir menyangkut berbagai dimensi, yaitu terpadu antar sektor, terpadu antar ekosistem darat, air, dan wilayah pesisir, terpadu antar tingkatan pemerintahan, terpadu disiplin ilmu pengolahan, terpadu antar bangsa internasional. Jadi banyak sekali faktor yang akan dipadukan dalam pengolahan wilayah pesisir. Berdasarkan pengertian di atas, maka prinsip-prinsip pengolahan terpadu dalam pengolahan sumber daya pesisir harus mencakup, yaitu pendekatannya menyeluruh atau holistik tuh, maksudnya pendekatannya memerlukan pendekatan keseluruhan semua
faktor, semua aspek akan dikaji. Kemudian pengelolaannya harus konsisten agar tetap berkelanjutan. Jangan sampai sekarang mengelola ini, berikutnya akan mengelola yang lain lagi. Jadi kalaupun ada perubahan, harus dikaji dulu, tidak bisa berubah sembarangan. Kemudian dipadukan dengan rencana kabupaten, provinsi, dan nasional, termasuk rencana pembangunan berkelanjutan tingkat pusat. Jadi harus sama pengolahannya, baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, agar pengolahannya lebih baik. Perencanaan harus konsisten dengan kebijakan lingkungan dan perikanan. Jadi sesuai juga dengan apa yang telah direncanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Perikanan, supaya pembangunannya itu bersinergi. Lanjut, yang D, dikembangkan dan diintegrasikan dalam program. Nah, setiap pembangunan atau rencana tentang perikanan harus diintegrasikan dengan program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Jadi supaya bisa langsung dipakai di program yang sudah ada, tidak perlu membuat program baru. Tapi kalau perlu program baru tetap dibuat juga. Lanjut, proses perencanaan dan pelaksanaan harus melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, jadi masyarakat harus dilibatkan agar keputusan yang dibuat masyarakat dapat mendapatkan manfaatnya. Di situ harus dilihat masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tapi juga sebagai pengelola dan pihak pengambil keputusan yang harus setara dengan pemerintah ataupun lembaga lainnya yang mengelola. Jadi tidak ada istilah mereka sebagai pihak-pihak diuntungkan ataupun tidak punya power. Jadi harus pengelolaan bersama secara co-management. Semakin tinggi tingkat keterlibatan partisipasi masyarakat, semakin tinggi juga tingkat keberhasilan program. Itu jelas ya. Program harus dibangun dan didasarkan pada kapasitas lokal. Nah, di sini maksudnya dia harus, pembangunan itu harus sesuai dengan potensi lokal daerah tersebut. Apabila daerah tersebut banyak lobsternya, maka lakukan pengolahan lobster. Ataupun di situ wilayahnya bagus, cocok untuk ekowisata dan lain-lain. Program harus berupaya untuk membangun mekanisme pendanaan secara swadaya untuk pelaksanaan berkelanjutan. Jadi tidak harus mencari bantuan dari pemerintah, masyarakat atau pengelolanya harus bisa mandiri mencari bantuan ataupun menghasilkan dana sendirilah, keuntungan sendiri untuk mendukung pengolahannya. Program harus menjawab isu-isu kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat lokal, dan isu konservasi. Jadi harus memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat dan isu-isu konservasi. Jadi harus banyak faktor yang dipikirkan selain ekonomi, kesejahteraan, dan juga konservasi wilayah pesisir. Oke, sekian dari saya di MK Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu yang ketiga. Sampai ketemu di MK Pengelolaan Pesisir Terpadu yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.